sangat kompromis dan juga ideal antara kolaborasi kaum senior dan kaum junior, sehingga kami melihat bahwa kalau ini berhasil, ini akan menjadi tiket golden ticket untuk mengantarkan Indonesia Emas menuju 2045. Ini sebetulnya bukan perubahan, tapi adalah kemantapan, keberlanjutan yang berkepastian. Maka karena Rejo tegak lurus kepada Jokowi, dan Rejo itu adalah lawan yang diperuntukkan untuk memperjuangkan Jokowi, maka dari itu tidak ada cara lain bagi kita adalah Rejo harus melakukan reinkarnasi atau bermetamorfosis dari Rejo Ansi, karena Jokowi tidak bisa lagi berdasarkan konstitusi untuk dipilih kembali, maka relawan Jokowi dirubah menjadi relawan Prabowo, relawan Jokowi untuk Prabowo dan Gibran. Gitu. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah pembangunan berkelanjutan yang berkepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya estafet pembangunan yang juga berkepastian, sehingga target Indonesia Emas tahun 2045 yang sesaat lagi betul-betul dapat juga pasti kita capai. Itu intinya. Kita tidak ingin negara kita terjebak kepada middle come track itu tadi. Seperti negara-negara lain yang mereka sudah lewati sebagai negara yang berkembang menuju negara maju, tapi macet karena proses transformasi, proses keberpindahan kepemimpinannya yang tidak berjalan mulus. Banyak negara kita lihat, itu pastinya. Lama ini atas arahan Jokowi atau seperti apa? Ini bukan atas saran Pak Jokowi, tapi atas dasar perkembangan situasional yang terjadi hari ini. Itu Pak Jokowi pasti tidak memberikan saran apapun kepada kita, kami di Rejo, karena ini adalah pilihan yang mudah-mudahan adanya Pak Marzuki Ali di sini, adanya Bang Wilyardi di sini, adanya anak-anak muda Rejo milenial yang tergabung di sini, dilihat, didengar, dan diempati oleh Pak Jokowi sebagai tokoh yang kita utamakan. Kami juga mengharapkan dan segera berkirim surat ke Pak Jokowi, kiranya beliau sebagai pribadi bersedia menjadi Ketua Dewan Kehormatan Rejo Pro Gibran. Di sini sudah ada Ketua Dewan Penasehat Rejo Pro Gibran, yaitu Ketua DPR RI periode 2009-2014, Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Ali. Terima kasih sudah berkenan menjadi Ketua Dewan Penasehat Rejo Pro Gibran. Mau tanya dong soal kalau dari abang berdua ini, Pak Marzuki Ali dan Mizal, ini masuk ke susunan TKN Pak Prabowo Gibran nggak ya? Nah, Pak Marzuki Ali yang jawab. Beliau Ketua Dewan Penasehatnya. Saya dengan Pak Prabowo sejak tahun 2014. Sejak itu saya selalu masuk di dalam tim pemenangan nasional. Saya nggak tahu tahun ini, tetapi yang jelas saya selalu berjuang untuk beliau karena saya tahu secara utuh tentang Pak Prabowo. Nah, sekarang kita dihadapkan pada 3 pasangan. Tentu saya mengajak kepada kelompok-kelompok milenial bagaimana melihat 3 calon yang ada yang dihadapkan pada kita, 3 pasangan ya. Nah, yang jelas pertama, mayoritas masyarakat bisa sekarang kan kelompok muda yang besar. Nah, kelompok muda yang besar ini harus diurus oleh orang-orang muda. Orang muda jangan dijadikan objek terus. Jadi ada kelompok muda yang mengerti tentang anak muda yang akan mengurus yang mayoritas ini. Nah, kalau baby boomers yang ngurusi, ini kan kira-kira aja. Kira-kira anak muda butuhnya apa. Tetapi kalau yang di dalam kekuasaan pemerintah ada anak muda, dia mengerti kebutuhan anak-anak muda.
sehingga apa yang dibutuhkan anak muda bisa terakomodasi, dan saya yakin Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Tapi dari komunikasi ke Pak Rosan selaku Ketua TKN udah ada? Saya belum pernah ketemu karena bagi saya dimanapun posisinya, karena saya sangat dekat dengan Pak Prabowo dan sering ketemu dalam aktivitas tertentu. Saya tidak penting siapapun yang mendukung beliau, yang jelas saya berbuat sesuatu untuk Pak Prabowo. Demikian. Terima kasih. Cukup teman-teman sekalian. Cukup. Kalau ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Baik. Oke, makasih ya. Terima kasih. Selamat berjuang. Bang, terima kasih bang. Sampai jumpa.